mulai pelajaran dengan dipimpin oleh doa kepada Mas Bintang. Kami silakan. Selesai. Terima kasih Mas Bintang sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita belajar hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absen dari kelas ini. Yang pertama, Ananda Dewi, Anggita Muslimah, Rakit, ya, Anas Setiawan, Anusa Yusufa, Asya Harani, Atika Fisabil, Aura Yudung, Rizky Surya, Sahara, Satria, Zainal, Zaki Octavian. Ya. Ada yang sakit kita, kemudian Allah memberi kesembuhan pada kita. Amin. Oke, selanjutnya harus silakan tolong salah satu pemimpin tadarus yaitu saudara Ananda. Marilah teman-teman kita tadarus bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wan nahari la ayatin li ulil albab. Wan nahari la ayatin li ulil albab. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadarus Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dari Allah karena kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Amin. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Selanjutnya buka surat Al-Mujadilah ayat 11-nya. Qila lakum ta bacaan apa? Ada Idhar syafawi. ya. Kenapa itu bisa dibaca Idhar syafawi? Karena mim sukun bertemu huruf ta. Ya, yang sukun dengan tak. Bagus sekali analisanya. Kemudian lanjut. Jadi saya kira nanti yang lain juga harus belajar tajwid supaya lancar bacaan, juga mengetahui makharijul huruf dan juga bisa membaca dengan tartil. Gitu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, siswa terbiasa membaca dan meyakini bahwa berpikir kritis dan pengembangan iptek merupakan ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa terbiasa dengan sikap kritis, kreatif, adaptif dalam perkembangan iptek dengan baik. Biasakan diri bersikap
sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu sholat, puasa, zakat. Salah satu profil pelajar Pancasila, termasuk juga kita berbuat baik, berakhlak baik, menolong, membantu teman, dan usaha, berpikir kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih seperti pelajaran minggu yang lalu yang kita telah membaca Quran surat Al-Imran 190, bagaimana agar contoh generasi yang mau berpikir menggunakan akalnya. Seperti apa, Pak? Saya Pak. Ya, silakan Raditya. Solusi untuk generasi muda yang kurang berpikir kritis menggunakan akalnya dengan baik adalah dengan mendengarkan pendapat orang secara aktif. Kita banyak bertanya kepada orang yang mungkin sudah berpengalaman, karena kalau kita belum tahu kan kita bisa bertanya kepada orang tersebut. Pertimbangkan pandangan kita ke orang lain agar kita bisa mendapatkan saran dari orang lain. Ya, terima kasih dari Mas Raditya telah dengan baik. Tepuk tangan. Bukan akalnya disebut sebagai orang yang bagaimana? Tolong dijawab. Jawabannya ulul albab. Ulul albab, ya. Terima kasih ulul albab. Orang yang mau berpikir menggunakan akalnya disebut sebagai ulul. Oke, terima kasih sebagai orang kita untuk membahas materi selanjutnya. Saya akan membuat kelompok untuk materi pada hari ini. Silakan nanti kalian mau ngambil satu dari beberapa yang saya bawa ini. Nanti akan saya jelaskan setelah kalian menerimanya. Silakan dilihat nama-nama itu. Ada yang nama kota, nama kota, dan ada yang nama istri Rasulullah, ada yang bernama ilmuwan muslim, dan ada yang bernama sahabat Rasulullah. Tolong. Kota. Jadi kelompok itu salah satu sebagai pelajaran kalian, mengingat pelajaran sejarah. Ada yang kelompok putra putri Rasulullah, ada yang kelompok wali songo, ada yang kelompok kota peradaban Islam. Nama-nama itu harus familiar bagi kalian, dan juga peradaban Islam yang pernah mencapai puncak jaya. Perhatikan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak umat Islam untuk menggunakan akal yang diberikan kepadanya agar dapat digunakan untuk mengungkap rahasia yang tersimpan di dunia ini, dan untuk menemukan hal baru sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Jadi umat Islam dahulu bukanlah umat Islam yang berjangka. Umat Islam adalah orang-orang yang unggul, umat-umat yang unggul, sehingga Allah menjadikannya sebagai orang-orang yang terbaik. Dan juga hal itu dikarenakan karena mereka mau berpikir menggunakan akalnya, sehingga mereka dapat menggunakan cara pandang mereka yang berbagai macam itu, sehingga ilmu pengetahuan itu ditemukan, baik ilmu tentang biologi, fisika, kedokteran, itu semuanya ditemukan oleh orang-orang Islam. Kita akan lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti silahkan kalian untuk menyimpulkan atau untuk menemukan korelasi video itu dengan kondisi sekarang, sehingga kalian nanti akan menemukan apa ya, sebuah masalah, dan itu harus diselesaikan sehingga umat Islam menjadi lebih baik setelahnya. Tampilkan video pembelajaran pada hari ini, silakan kalian perhatikan dan juga resapi, kemudian temukan sebuah korelasi kondisi sekarang sehingga kalian akan mencari solusi apa yang dapat dilakukan. Sebuah bukti yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan peradaban Islam adalah Islam memperhatikan sisi keindahan sebagai nilai yang penting dalam kehidupan manusia.
Sudah fitrahnya, seorang manusia pasti menyukai keindahan, tertarik kepada sesuatu yang indah, tidak suka keburukan, dan menjauh dari segala sesuatu yang buruk. Oleh sebab itulah, Islam tidak hanya melahirkan karya-karya ilmiah yang canggih, namun juga kaya akan rasa seni. Kaum muslimin memiliki tangan-tangan yang kreatif dan mampu menghasilkan keindahan. Inovasi ilmiah dari tangan para ilmuwan muslim tidak hanya sebagai alat yang bisa, namun para ilmuwan muslim juga berusaha memperhatikan penampilan alat yang indah dan menyenangkan hati orang yang melihatnya. Al-Jazari juga memiliki jam yang serupa keindahannya serta kemegahannya seperti jam As-Sa'ah. Ibnu Jabir berkata, jam ini memiliki teknik yang amat canggih. Ketika berlalu 1 jam, 2 elang yang terbuat dari kuningan akan memanjangkan lehernya dan mengeluarkan 2 piringan kuningan dari leher elang. Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 870 Masehi pernah memberikan hadiah jam besar setinggi tembok ruangan kepada temannya Charlemagne, Raja Prancis. Jam ini bergerak dengan tenaga air. Karya ini membuat Raja Prancis dan para penggawanya kebingungan dan terpesona. Namun, para pendeta istana Prancis malah menghancurkan jam tersebut sebab curiga ada setan yang menggerakkannya. Sungguh, di saat bangsa lain masih mundur dan terbelakang cara berpikirnya, Islam telah mampu menghasilkan inovasi teknologi yang canggih sekaligus indah. Itu video yang kita sampaikan hari ini. Ini lembar kerja, kalau nanti diisi sesuai dengan apa yang kalian temukan dan jawaban. Ya, oke. Saya akan tunjuk per kelompok untuk menyampaikan dulu. Kira-kira berkaitan dengan video itu apa? Kelompok Kota Peradaban Islam, silakan. Oke, silakan Anusa, silakan. Ayo. Lalu kejayaan Islam luar biasa dan akhirnya saat ini kita ketinggalan. Kita harus berupaya untuk mengimbanginya. Ya, itu sebuah masalah, nanti silakan kelompok Kota Peradaban Islam untuk menyelesaikan bagaimana cara mengimbangi kemajuan yang dimiliki oleh Eropa atau bangsa Barat. Terima kasih, nanti didiskusikan, silakan. Kemudian kelompok saya Pak. Ya, Satrio, silakan. Apa yang kalian lakukan korelasinya? Orang Islam di era keemasan memiliki kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang belum ada. Apa yang terjadi dalam generasi saat ini? Kenapa saat ini kita ketinggalan gitu ya? Nah, silakan nanti kalian temukan ya solusinya bagaimana mengatasi itu. Oke, selanjutnya. Islam saat ini terlalu terlena dengan kondisinya dan kurang semangat dalam mengembangkan iptek untuk kemasalahan umat manusia, keselamatan umat manusia. Berarti kekurangan umat Islam belum mau untuk menciptakan. Umat Islam luar biasa dalam pengembangan teknologi, tapi sekarang terjadi ketertinggalan cukup jauh dengan orang di luar Islam. Oke, Faisal, silakan. Dahulu umat Islam memiliki banyak inovasi yang akhirnya menemukan alat-alat teknologi. Apa rahasia kemampuan umat Islam dahulu? Apa? Ayo, silakan. Ternyata ketika umat Islam sudah maju, bangsa Eropa masih terbelakang. Kenapa mereka bisa menguasai teknologi saat ini sehingga terjadi hal yang berlawanan? Ya. Silakan kalian cari lewat literasi kenapa umat Islam itu punya banyak sekali inovasi dan kreativitas, ya gitu ya. Silakan didiskusikan. Bisa mengerjakan semuanya. Ya Pak. Di sini kita menemukan kira-kira solusi yang akan dibuat. Ini sudah, jadi
selesai diskusinya? Sudah. Oke. Terima kasih sudah siap untuk presentasi. Nanti silakan tiap kelompok memiliki wakil untuk presentasi, kemudian kamerakan dari kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi. Kemudian dari kelompok yang presentasi akan menjawab. Jadi kita akan mulai dari kelompok yang pertama yaitu dahulu umat Islam luar biasa dalam pengembangan teknologi, tapi sekarang terjadi ketertinggalan cukup jauh dengan orang di luar Islam. Penyebab karena pendidikan yang dibangun belum berhasil melahirkan keunggulan itu. Solusinya yaitu melalui pendidikan, maka ke depan umat Islam tidak mengalami nasib seperti sekarang ini, yaitu tertinggal dan selalu kaya masalah. Di beberapa tempat kesadaran itu sebenarnya sudah muncul. Dalam batas-batas tertentu, semangat perubahan itu sudah ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Hanya persoalannya, gerakan itu kurang cepat dan kurang bersifat massal. Semangat bangkit dan bergerak sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran ternyata belum terjadi secara serentak dan merata. Padahal seharusnya tidak demikian itu yang terjadi. Maka pendidikan Islam harus menjadi kekuatan pengubah untuk keluar dari ketertinggalan. Terima kasih. Terima kasih kelompok umum mungkin yang telah mempresentasikan dari hadirnya. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Silakan. Silakan sebutkan nama. Ya, silakan Zahara menanggapi. Di sini saya mau bertanya, dapatkah kiranya kerajaan masa lalu umat Islam dapat bangkit kembali? Bisa. Ya caranya itu kita umat Islam, kita harus bisa mengembangkan iptek sekarang agar bisa bersaing dengan yang bukan Islam gitu. Jadi kita bisa menggapai kembali kejayaan Islam yang dulu. Sekian. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kita presentasikan kelompok ilmuwan muslim di era kemasan. Silahkan. Untuk menuju pada penyebaran iptek dalam Islam, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi sekaligus refleksi terhadap apa yang selama ini menjadi faktor kemunduran Islam dalam Islam. Jadi salah satunya adalah karena kita jauh dari moral kesetaraan keislaman yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini sebagai model utama. Yang kedua, kita harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara kesamaan anak manusia dari berbagai bangsa dan negara. Ketiga, kita harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Ini bisa membantu orang untuk mencari dari informasi dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan cinta dan hati. Keempat, berdasarkan ketiga tersebut, kita harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan berkemanusiaan. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang diberikan dalam Islam tak hanya berguna bagi kita, tapi juga berguna bagi kemanusiaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok lain menanggapi atau bertanya. Kelompok ilmuwan muslim di era kemasan. Silahkan. Ya. Orang Islam di era kemasan memiliki kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat penting. Selain sebagai cara untuk memecahkan agar umat Islam semakin kiranya era sekarang ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum ditemukan manusia. Kira-kira apa contohnya? Menurut saudara, apakah kira-kira saat ini ada ilmu pengetahuan yang belum ditemukan? ya karena ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang semakin berkembang. Contoh dari perkembangan iptek saat ini adalah menggunakan smartphone, internet, transportasi, telepon seluler dan televisi. Tepuk tangan. Kejayaan Islam luar biasa dan akhirnya saat ini kita ketinggalan. Kita harus berupaya untuk mengimbanginya. Jadi untuk menjawab permasalahan itu adalah dalam era globalisasi saat ini banyak sekali inovasi dan penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ingin menanggapi dari kelompok 5 tentang 3 faktor yang membuatnya kejayaan umat Islam melemah.
Di sini jawaban saya ada 3. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang kedua, adanya permasalahan ekonomi. Dan yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Pertahan. Yang menemukan alat-alat teknologi. Apa rahasia kemampuan umat Islam dahulu? Dalam Al-Quran sudah tercantum ayat yang memberikan isyarat tidak harus tertutup pernah ada di dunia dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Pertahan. Silakan, pertanyaan kami. Islam dapat memiliki dan kaya akan inovasi dan kreativitas. Apa kiranya penyebab hal tersebut? Apa kira-kira rahasia orang dahulu bisa memiliki kreativitas dan inovasi? Telaah dan kajian dalam kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia dan jejak-jejaknya masih ada dilihat sampai saat ini. Dan pendorong untuk tetap memiliki semangat dalam menapaki sejarah lebih lanjut agar lebih baik lagi, sekaligus mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kayaknya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Teknologi saat ini, karena kemajuan yang diperoleh dunia barat pada saat ini tidak terlepas dari mata rantai kemajuan dan peradaban umat manusia sebelum penjelasan kelompok 6 tadi. Nah, dari penjelasan tadi tolong dijelaskan bagaimana ketertinggalan bangsa barat dengan bangsa Islam atau dunia Islam di era klasik pada saat masa kejayaan Islam. Salah satu raja di Eropa dari kerajinan jam, tetapi dihancurkan karena mereka mengira terdapat sejarah di dalamnya, padahal itu kerajinan dari umat Islam. Dari hasil pembelajaran kita hari ini kita bisa memahami arti pentingnya Islam dan teknologi, bahwa Islam pernah mencapai sebuah kemasan ilmu pengetahuan di mana orang Islam mau berpikir menggunakan akalnya, mau belajar melihat isi-isi dalam Al-Quran atas fenomena yang ada di dunia, sehingga umat Islam saat itu bisa melakukan segala macam ilmu pengetahuan. Itu adalah hasil dari mau berpikir kritis, mau menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Jadi mari kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan, bisa memahami sejarah itu sehingga kita bisa bangkit kembali untuk membangkitkan era kemasan Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian silakan kalian menyimpulkan. Silakan Satrio. Kesimpulan saya adalah bahwa kreativitas dan belajar agar syariat Islam yang kita pelajari untuk menuju kemajuan yang lebih baik. Ya, bagus sekali. Jadi kreativitas kita harus kita munculkan untuk terus setelah pelajaran ini selesai silakan itu dikerjakan karena kamu kerjakan. Oke, sudah kalian menyelesaikan soal informatif untuk mengetahui seberapa mampu, seberapa paham kalian dalam pelajaran pada hari ini. Dan dengan mengerjakan itu, kalian semakin paham akan pelajaran kita tentang berpikir kritis dan kemampuan ilmuwan dan teknologi. Jadi ini, marilah kita dengan sebaik-baiknya sebagai orang Muslim, adalah kita memahami dan menghayati ayat yang berkaitan dengan pengetahuan, berpikir kritis. Ayat itu sebagai sumber motivasi dan semangat berjuang kita untuk belajar, karena orang yang berilmu itu kita sampaikan adalah seperti cahaya rembulan, bisa menerangi orang lain. Siswa, kita harus punya semangat untuk mencari ilmu. Jadi jadilah orang yang berilmu dan beriman, karena orang yang
berilmu tanpa iman itu nanti akan menyesatkan, akan sesat. Tapi berilmulah, tapi juga beriman. Sehingga ilmu itu dengan iman akan bermanfaat, baik untuk diri sendiri, orang lain atau makhluk yang ada di sekitar. Sehingga orang yang berilmu ini, orang yang belajar ini akan mendapat doa-doa seluruh makhluk, baik yang ada di bumi maupun di dalam lautan. Ini adalah keistimewaan orang yang mau mencari ilmu. Jadi, banyak sekali keistimewaan orang yang mencari ilmu. Jadi didoakan oleh seluruh makhluk, kemudian akan dinaungi oleh malaikat dengan syarat-syaratnya, kemudian akan dimudahkan Allah untuk masuk surga. Dan masih banyak lagi. Di depan kita akan pelajari materi lebih lanjut, yaitu nanti kita berkaitan dengan kreativitas kita. Sekarang menjadi kreatif untuk menciptakan sebuah hal yang baru. Jadi berkaitan dengan P5 dan PPA, profil pelajar Pancasila dan pelajar pengamatan ilmu alami. Saya kira itu nanti kita akan tutup dengan berdoa. Marilah kita mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Doa selesai. Demikian terima kasih doa dari Mas Rizky. Mudah-mudahan doa itu memberikan barokah bagi kita dan dalam kita mendapat ridho dalam setiap langkah kita omongan. Dalam kita tutup pelajaran dengan membaca hamdalah Arab 1. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.